Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abis Sari Asad dari jurusan Perpajakan. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul konsep pembukuan dalam akuntansi pajak dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SMMSI, CLKNR, CSRS. Baiklah, pertama-tama ada di sini definisi pembukuan dan pencatatan. Pertama, pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan penyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Kedua, pencatatan. Pencatatan adalah kumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Selanjutnya, ketentuan umum pembukuan dan pencatatan. Ketentuan umum pembukuan. Menurut ketentuan pokok pembukuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah: pertama, wajib pajak atau WP badan; kedua, wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, ketentuan umum pencatatan. Adapun yang wajib menyelenggarakan catatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha atau pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,800 juta rupiah, dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat pemberitahuan ke Direktur Jenderal Pajak jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, lalu ada syarat penyelenggara pembukuan dan pencatatan. Untuk pembukuan, adapun syarat-syarat untuk menyelenggarakannya yaitu sebagai berikut. Pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dengan self-style accrual dan style cash. Selanjutnya, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah dapat izin Menteri Keuangan. Selanjutnya, perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harga, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan secara dokumen yang lain yang berhubungan dengan kegiatan atau usaha pekerjaan bebas wajib pajak disimpan selama 10 tahun. Selanjutnya, untuk syarat pencatatan yaitu sebagai berikut. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Pencatatan dalam 1 tahun harus diselenggarakan secara kronologis. Selanjutnya, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan selama 10 tahun. Lalu pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain: yang pertama, peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. Kedua, penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, ada tujuan penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan yaitu: pertama, pengisian SPT; kedua, penghitungan penghasilan kena pajak; ketiga, penghitungan PPN dan PPNBM; yang terakhir, penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, prinsip taat azas. Prinsip taat azas adalah prinsip yang konsisten digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat azas dialami metode pembukuan misalnya dalam penerapan. Pertama, style pengakuan penghasilan. Apakah penghasilan diakui pada saat dilakukan penerimaan uang tunai atau berdasarkan pengakuan penghasilan? Kedua, style pengakuan biaya. Apakah beban diakui setelah dilakukan pembayaran atau dicatat pada saat diakui sebagai beban? Lalu tahun buku, yaitu periode yang digunakan oleh Januari sampai dengan Desember. Lalu metode penilaian persediaan, yaitu tidak dilakukan perubahan metode pencatatan penilaian persediaan.
Lalu metode penyusutan dan amortisasi, yaitu tidak boleh menyusutkan aktiva tetap perusahaan dengan metode penyusutan yang lain. Selanjutnya, style sale accrual dan style sale cash. Style sale accrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada saat perolehan dan biaya diakui pada saat tertentu. Style sale cash adalah suatu metode yang memperhitungkan didasarkan atas penghasilan terima dan biaya yang dibayar secara tunai. Penghitungan pajak penghasilan dalam memakai style sale cash harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan. Dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Lalu pemakaian style sale cash harus dilakukan secara taat azas atau konsisten. Nah, adanya pengecualian pembukuan dan pencatatan, yaitu wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan dan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.